Hai everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 3 indikator, yaitu EMA, stokastik, dan MACD yang bisa membuat kita profit konsisten, teman-teman. Pemula maupun expert menggunakan teknik indikator ini bisa profit konsisten. Saya jamin. Asal teman-teman sabar menunggu dan sabar menunggu momennya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, baru nyasar, baru menemukan video ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara mengklik like, comment, dan subscribe pada channel ini. Oke, di sini saya disclaimer sedikit, saya di sini tidak menggurui siapapun. Bahkan saya sendiri juga masih pemula dan saya tidak mengajak siapapun untuk bertrading forex. Tapi bagi teman-teman yang sedang mencari broker, teman-teman bisa klik di link deskripsi di bawah video saya ini. Di situ ada link resmi broker XM. Teman-teman bakal diarahkan langsung ke link resminya ya, tanpa menggunakan VPN. Kalau teman-teman mencari lewat Google, mungkin menggunakan VPN. Jadi teman-teman bisa membandingkan dengan broker lainnya, yang mana yang menurut teman yang terbaik ya, broker itu yang teman-teman gunakan. Dan spread itu mulai dari 0,01 di akun standar. Ya, itu sih tergantung teman-teman. Teman-teman bisa membandingkan dengan broker lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan tentang indikator EMA, stokastik, dan MACD. Nah, di sini saya sudah di pair gold nih teman-teman. Saya sedang di pair gold, saya akan memasang beberapa indikator yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama itu EMA ya. Kita cari dulu indikatornya EMA, Moving Average. Yang pertama itu periode 50, Exponential Close. Oke, langsung saja warna kuning. Yang kedua saya menggunakan EMA 200, Exponential. Dan warnanya warna apa ya? Warna biru saja. Nah, langsung oke. Oke, berikutnya kita akan menggunakan indikator stokastik. Dan berikutnya MACD. Bagi teman-teman yang ingin indikatornya, teman-teman bisa kontak saya lewat chat via komen atau lewat Instagram ya. Nah, MACD ini teman-teman. Oke, saya perbesar dulu layarnya. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa banyak sekali indikator ini ya? Karena di sini kita butuh konfirmasi yang jelas teman-teman untuk melakukan open posisi. Kita tidak bisa salah-salah untuk open posisi. Makanya saya menggunakan dan mempermudah pemula untuk bertrading ya teman-teman, terutama untuk mendapatkan profit pastinya. Di sini saya sudah membuatkan beberapa syarat untuk entry ya. Syarat untuk entry yang pertama yaitu ada garis EMA sudah menentukan sebuah tren dalam market. Yang kedua, sinyal persilangan indikator stokastik. Yang ketiga, baru konfirmasi dari persilangan MACD. Nah, untuk target TP dan SL itu di SND atau SNR sebelumnya. Atau teman-teman bisa menggunakan untuk TP dan SL menggunakan Fibonacci ya. Oke, langsung saja kita ke pair gold tadi. Nah, di sini saya sudah di pair gold teman-teman dan menggunakan 3 indikator tadi. Jadi bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya sangat-sangat simpel teman-teman. Yang pertama, menentukan sebuah tren dengan EMA. Teman-teman pasti tahu dong fungsi dari garis moving average, yaitu menentukan sebuah arah tren. Nah, jika dia di bawah EMA 200 dan EMA 50, itu tandanya downtrend. Dan jika sebaliknya, candlestick berada di atas garis EMA, itu pertanda uptrend. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Dan jika sedang downtrend, kita cari untuk open posisi sell, jangan buy. Itu sangat berisiko. Nah, di sini saya contohkan teman-teman. Teman-teman bisa melihat candlestick berada di bawah garis EMA dan itu pertanda downtrend. Nah, kita cari celah untuk entry sell menggunakan stokastik dan MACD. Nah, syarat pertama tadi sebuah tren. Oke, di sini kita sudah dapat sebuah tren yaitu downtrend. Yang kedua, kita butuh sinyal dari stokastik untuk open posisi sell atau buy. Dan di sini karena downtrend kita mencari open posisi sell.
Nah, di sini stokastik terjadi persilangan. Teman-teman bisa melihat ya. Di bagian sini stokastik terjadi persilangan. Namun di MACD belum menunjukkan persilangan. Jadi kita tidak entry teman-teman. Kita tidak entry. Di bagian sini stokastik juga mengalami persilangan lagi ke bawah karena ini sedang downtrend dan itu sinyal untuk open posisi sell. Dan teman-teman bisa lihat di MACD juga terjadi persilangan. Nah, di situ kita bisa sell teman-teman. Kita lihat persilangan MACD di bagian sini dan itu dikonfirmasi ya. Kita tunggu konfirmasinya MACD. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sell, oke, dia turun. Nah, take profit yang seperti saya bilang tadi itu di SND maupun SNR terdekat, atau teman-teman bisa menggunakan Fibonacci. Sebentar saya contohkan menggunakan Fibonacci. Nah, di sini persilangan tadi ya, stokastik sinyal persilangan ke bawah dan kita butuh konfirmasi MACD. Di bagian sini MACD persilangan juga ke bawah. Dan kita bisa menggunakan Fibonacci untuk target TP-nya ya. Angka 0 Fibonacci kita letakkan di bagian terakhir sebuah candlestick. Sebuah candlestick paling atas ya teman-teman, paling atas terdekat, bukan yang ini. Yang bagian sini ya. Dan bagian 100 Fibonacci bisa teman-teman letakkan di candle persilangan MACD. Candle persilangannya sebentar saya cek. Nah, di bagian sini ya, pas. Dan target TP ideal yaitu di golden ratio 161 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini sebelah kanan ini golden ratio 161 itu target pertama. Target kedua teman-teman bisa meletakkan di 261. Ingat cara pengukuran TP dan SL menggunakan Fibonacci. Angka 0 teman-teman bisa letakkan di candle terakhir sebuah trend. Seperti ini, bukan yang ini ya, bukan yang sebelah kiri, yang ini. Dan angka 100 bisa teman-teman letakkan di bagian body saat MACD melakukan persilangan. Di candle ini MACD melakukan persilangan, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bodinya ya, ingat di body bukan di sumbunya. Kalau angka 0 di ujung, di sumbu, sedangkan angka 100 itu di bodinya. Dan TP ideal pertama di golden ratio 161 serta di TP kedua yaitu di golden ratio 261. Gitu simpel teman-teman. Nah, kita cari contoh lain. Di bagian sini stokastik kembali melakukan persilangan dan langsung dikonfirmasi oleh MACD. Di situ kita bisa langsung open posisi sell teman-teman tanpa menunggu. Dan TP SL seperti yang saya bilang tadi, SL bisa teman-teman tentukan di area SND atau SNR terdekat atau bisa menggunakan Fibonacci. Kalau menggunakan Fibonacci, SL-nya diletakkan di atas angka 0 ya, karena takut terkena spread. Jadi kita letakkan di atas angka nominal 0. Sedangkan untuk TP di golden ratio 161 itu take profit pertama dan take profit kedua di 261. Oke, kita lihat lagi. Di bagian sini stokastik melakukan persilangan ke bawah lagi. Ingat, jika candlestick di bawah garis MA, kita mencari celah untuk open posisi sell. Pertama, sinyal sell dari stokastik. Kedua, dikonfirmasi oleh MACD. Kita profit lagi, mungkin take profitnya di SND terdekat ya, atau SNR sekitar sini. Oke, kita ingat teman-teman, di sini saya teknik ini win rate-nya mungkin lumayan tinggi, sekitar 80% ke atas, tapi dengan cara kita trading scalping dan intraday. Di sini saya menggunakan time frame H1 ya, tapi biasanya saya juga menggunakan di time frame M15 untuk scalping ya. Tapi lebih enak scalping teman-teman. Kenapa? Jika kita melihat, kita pantau sambil menunggu profit nih, kita melihat ada dominant break, ciri-ciri candle pembalikan, misalkan downtrend, dan di situ terdapat ciri-ciri candle pembalikan. Karena kita pantau nih, kita kan scalping, kita pantau dan ada ciri-ciri candle pembalikan. Di situ kita bisa langsung take profit manual. Ya, sebelum kita terkena risiko lagi ya, yang sudah profit tadinya malah loss karena sudah pembalikan harga.
enaknya itu scalping teman-teman. Kita bisa melihat ada dominant break, misal kita open posisi sell, ada dominant break buy. Teman-teman pasti sudah tahu tentang candlestick dominant break ya, atau teman-teman menemukan candlestick engulfing yang berciri-ciri untuk kembalikan sebuah tren, dan itu langsung saja teman-teman take profit ya secara manual, jangan ditunggu lagi karena sangat berisiko loh. Yang tadi punya profit itu bisa jadi loss. Nah, di sini saya contohkan lagi teman-teman, jika di area ini candlestick sudah menyilang ke atas, di sini mungkin kita bisa profit. Di sini ada persilangan dua ya. Di bagian sini teman-teman bisa melihat stochastic juga menyilang dan MACD juga menyilang ke atas. Itu bisa profit juga. Tapi ingat peraturan kita harus patuhi syarat-syarat entry. Nah, di bagian sini saya sarankan untuk tidak entry dulu teman-teman, karena di sini menurut saya trennya mempunyai keraguan ya. Dia sudah menyilang garis EMA yang periode 50, tapi dia belum menyilang garis EMA yang periode 200. Jadi menurut saya di sini dia hampir mau sideways dan kita tidak usah melakukan open posisi. Nah, di bagian sini dia sudah menyilang EMA 200 dan 50, dan analisa kita bakal mencari open posisi buy. Oke, kita lihat di stochastic. Kita sudah menganalisa tren bakalan naik karena candlestick sudah menyilang EMA 200 dan EMA 50, dan itu analisa kita berubah jadi dari downtrend menuju uptrend, dan kita cari celah untuk open posisi buy. Oke, kita lihat stochastic, kita cari di mana persilangan buy-nya teman-teman. Di sini ada persilangan buy, sinyal untuk buy, tapi di MACD tidak ada konfirmasi untuk kita open posisi buy teman-teman. Jadi kita skip demi profit. Di sini teman-teman bisa melihat stochastic sudah menyilang ke atas. Sinyal pertama itu stochastic sudah menyilang ke atas, itu sinyal pertama, dan dikonfirmasi dengan MACD. Langsung dikonfirmasi dengan MACD juga persilangan ke atas. Di situ kita bisa open posisi buy. Dapat take profit dan SL sudah saya beritahu tadi ya teman-teman, cara penggunaannya descending terdekat atau menggunakan Fibonacci. Nah, di sini stochastic sudah menyilang ke bawah dan itu kita harus take profit. Bukan berarti kita juga ikut open posisi sell, tidak. Syaratnya tadi harus kita patuhi teman-teman. Jika di atas garis EMA itu tanda uptrend, dan kita tidak akan open posisi sell. Kita akan open posisi buy, cari celah. Bagian sini ada open posisi buy teman-teman. Teman-teman bisa lihat di stochastic juga terjadi persilangan. Itu sinyal pertama, stochastic terjadi persilangan. Sinyal kedua, teman-teman juga bisa lihat di MACD juga persilangan. Nah, dapat lagi. Saya contohkan lagi penggunaan SL dan TP menggunakan Fibonacci. Pertama, golden ratio 100, teman-teman bisa letakkan di candlestick, di body ya, di body candlestick. Dan yang kedua, di area angka 0 ini teman-teman bisa letakkan di bagian ekor candlestick sebelumnya. Di ujung tren maksud saya, di ujung tren candlestick sebelumnya ini. Berarti saya contohkan ini, dan nominal 100 diletakkan di body candlestick saat MACD persilangan. Cara pas ya di sini. Target TP pertama 161 kena, target TP kedua 261. Tapi biasanya kalau sudah lewat 161 teman-teman, itu teman-teman harus perhatikan. Biasanya ada ciri-ciri candle pembalikan nih, seperti engulfing atau dominant break. Misal kita buy, nantinya bakal ada candle dominant break untuk sell. Makanya TP yang ideal itu di 161 dan SL di bawah nominal angka 0 ini, karena untuk mencegah terjadinya terkena spread ya. Spread itu tentang pelebaran teman-teman, harga permintaan dan harga yang sedang berjalan itu. Oke, sebentar saya hapus lagi. Nah, di bagian sini sudah mulai terjadinya downtrend lagi nih teman-teman. Ada indikasi penurunan karena candlestick sudah menyilang garis EMA 50, dan di sini dia sudah menyilang garis EMA periode 200. Otomatis analisa kita bakal berpindah dari buy ke sell. Kita akan cari celah untuk open posisi sell. Namun
Ternyata candlestick malah naik lagi ke tengah-tengah. Oke, di situ kita tidak akan open posisi dulu karena di sini candlestick masih ragu ingin ke atas garis EMA atau ke bawah garis EMA. Dan jangan-jangan di sini candlestick atau tren ini sudah membuat trend sideways ya. Jadi kita tahan dulu sampai jelas-jelas candlestick bakal ke bawah ataupun ke atas. Nah, di sini candlestick sudah menyilang keduanya, teman-teman. Terjadi downtrend. Kita cari celah untuk open posisi sell. Kita lihat stokastik persilangan ke bawah. Dan di sini MACD tidak persilangan, namun MACD mengarah ke bawah, teman-teman. Garis biru yang saya gunakan ini di bawah garis kuning. Itu tandanya sudah downtrend. Dan teman-teman tidak perlu menunggu konfirmasi lagi jika seperti ini. Ada persilangan stokastik namun di bagian MACD tidak persilangan, tapi garis birunya sudah mengarah ke bawah dan garis kuning juga sudah ke bawah. Nah, di bagian sini terdapat persilangan lagi untuk buy. Tapi kita tidak open posisi, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Garis biru di MACD dan stokastik juga melakukan persilangan. Ya lumayan profitnya, lumayan sih. Cuman peraturan kita tadi kalau di bawah garis EMA ya kita harus mencari celah untuk open posisi sell. Jangan dilanggar, teman-teman. Biasakan konsisten dan komitmen. Karena dalam trading forex itu jika tidak ada komitmen, teman-teman, jika selalu melanggar peraturan yang kita buat sendiri, itu ujung-ujungnya bakal MC, margin call. Stop loss dulu, stop loss terus, dan ujung-ujungnya margin call. Nah, di sini candlestick sudah menyilang kembali garis EMA, dua garis EMA ini, dan kita cari open posisi buy. Pas loh. Di sini persilangan, di stokastik persilangan, di MACD langsung persilangan. Jika kedua-duanya ini sama-sama persilangan, teman-teman jangan ragu lagi dan ambil posisi buy dan profit. Nice shoot. Di sini dia melakukan persilangan lagi candlestick, tapi tidak ada konfirmasi ya, masih keraguan. Karena kita cari celah untuk open posisi sell, dia malah naik lagi dan menyilang candlestick periode 200. Berarti tren seakan-akan ingin sideways, teman-teman. Jadi kita tidak bertrading di trend sideways. Oke, nanti kalau ada open posisi saya akan contohkan ya. Di bagian sini dia sudah menyilang garis EMA lagi ya. Kita cari celah sell. Sip. Di sini stokastik melakukan persilangan. Teman-teman bisa lihat stokastik melakukan persilangan sell dan MACD sudah mengkonfirmasi dari tadi. Teman-teman bisa lihat garis birunya berada di bawah garis kuning dan itu tanda downtrend. Dan kita langsung open posisi sell saja. Di bagian sini kita bisa lihat stokastik juga melakukan persilangan sell lagi ke bawah dan MACD di bagian sini baru mengkonfirmasi terjadi persilangan juga ke bawah dan situ kita bisa open posisi sell. Ingat target SL dan TP, jangan terlalu tamak karena bisa kembalikan tren nantinya, teman-teman. Dan di sini buy. Nah, di sini stokastik sudah melakukan persilangan lagi tadi ya. Mungkin saya akan bakal open posisi satu kali. Di sini teman-teman bisa lihat stokastik sudah melakukan persilangan, namun dia masih di belum ya. Saya harus menunggu dia masih melakukan persilangan dulu, baru saya akan melakukan open posisi sell. Atau kita sell sekarang saja. Tapi itu tidak sesuai rules peraturan yang saya buat sendiri, teman-teman. Sebentar, tapi saya yakin di sini sedang downtrend, teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman bisa lihat garis EMA di atas candlestick di bawah garis EMA. Dan kita cari celah untuk open posisi sell. Di bagian sini stokastik sudah melakukan persilangan ke bawah dan MACD meskipun belum ya, kita tunggu konfirmasi di MACD. Jika MACD melakukan persilangan ke bawah, kita langsung open posisi sell. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar video saya di bawah ini, jangan di video orang lain ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk supportnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe pada channel ini. Saya Virgian Hari, pamit undur diri.